jelasin bang, ajarin dong bang. Iya nih bang. Wah, sayang banget ya guys, ini YouTube saya yang satu lagi kena pelanggaran seperti ini dari YouTube. Kira-kira apa ya yang dibilang dari YouTube ini teman-teman? Nah, ini itu sebenarnya akun saya yang tanggal 30 Januari bulan lalu itu kena pelanggaran dan akan mau dihapus monetisasinya. Nah, di sini saya akan coba terjemahkan teman-teman apa arti dari pesan yang ada di sini. Nah, ternyata pelanggarannya seperti ini ya. Di sini dikatakan umpan balik pengulas kebijakan, konten yang digunakan ulang. Nah, di sini dikatakan channel Anda masih memperoleh penghasilan tetapi akan ditangguhkan dari YPP pada 30 Januari 2025. Jika kami tidak menerima informasi lebih lanjut, kami ingin menawarkan Anda kesempatan untuk mengajukan banding tanpa gangguan apapun terhadap monetisasi selama 7 hari. Jadi artinya guys, di sini sampai tanggal 30 Januari itu kita masih dimonetisasi dan masih bisa banding. Tapi kalau misalnya bandingnya ditolak atau kita tidak mengajukan banding, 7 hari ke depan atau di sini tepatnya pada tanggal 30 Januari itu akan didismonetisasi. Nah, di sini jelas ya, katanya itu pelanggarannya adalah karena konten yang digunakan ulang. Mereka mengatakan bahwa di sini itu konten saya memang saya ambil mentah-mentah dari konten kreator lain. Padahal video yang saya upload itu adalah video yang saya udah edit ulang, teman-teman. Di sini dikatakan di deskripsi kebijakan, konten jelas bukan merupakan kreasi asli dari channel ini, ya. Katanya di situ bukan kreasi asli. Di sini kalian jangan salah paham ya teman-teman. Walaupun saya re-upload, tapi saya itu masih kreasi asli ya. Karena saya masih melakukan pengeditan seperti menambahkan voice over dan menambahkan narasi di video yang saya sudah edit. Jadi setelah itu saya ajukanlah banding ke pihak YouTube dan di sini 1 hari kemudian di sini itu akhirnya diterima bandingnya teman-teman. Artinya konten narasi itu diperbolehkan walaupun kalian ambil video orang lain, asalkan kalian melakukan kreasi atau pengeditan ulang, kalian itu bakalan diterima bandingnya oleh pihak YouTube. Lihatlah di sini teman-teman. Di sini setelah mereka mereviewnya, mereka akhirnya menyetujui banding saya dan akhirnya saya masih bisa dimonetisasi. Nah, sekarang yang kita pelajari gimana sih contoh video untuk mengajukan banding di pihak YouTube. Kita akan pelajari secara langsung ya. Nah teman-teman, ini adalah channel saya yang bersangkutan dan di sini kalian bisa lihat ya, di bagian video ini adalah salah satu video saya yang mengajukan banding. Nah aturannya itu ada ya teman-teman. Nah di sini teman-teman, kalau kalian misalnya dapat email seperti yang saya terima tadi, di sini ada aturannya dari YouTube itu sendiri. Dikatakan di sini video itu harus berupa video aja ya teman-teman. Nggak ada info banding apa-apa, nggak usah ditaruh judul dan deskripsinya. Di sini tuh cuma yang saya buat tadi cuma judul aja video banding. Nah di sini durasinya itu kurang dari 5 menit, jangan di atas 5 menit ya teman-teman. Nah di situ kalian upload dulu di YouTube dan di situ kalian upload dengan tidak publik ya teman-teman. Nah setelah kalian upload, nanti link video YouTube tadi itu kalian masukkan aja di kolom yang sudah disediakan di YouTube Studio kalau misalnya kalian punya pengajuan banding. Nah aturan videonya bagaimana? Di sini dikatakan videonya itu harus dinarasikan dalam bahasa yang didukung, seperti misalnya kita bahasa Indonesia, tapi setelah itu di bawahnya itu harus ada subtitle bahasa Inggrisnya teman-teman. Mau kalian pakai bahasa Arab kayak bahasa Bengali, di bawahnya harus ada subtitle bahasa Inggris. Kalau kalian mau mudah, kalian bisa buat di aplikasi CapCut ya teman-teman. Setelah itu di sini dikatakan ya statusnya tidak publik dan itu harus upload baru. Apa yang ada di dalam video banding tersebut? Nah, di awal itu teman-teman, kalian boleh perkenalan diri, misalnya nama kalian adalah Budi dan kalian adalah pemilik channel Budi Channel misalnya. Nah, di situ kalian harus bilang juga ini adalah link channel kalian. Jadi link channelnya itu kalian copy dulu dan kalian buat di dalam video. Setelah itu kalian boleh bahas tentang kebijakan dari YouTube yang sebenarnya kalian tidak langgar. Seperti tadi saya itu kena pelanggaran video tidak asli atau tidak ada kreasi. Nah, di situ saya buat aja kebijakan program karena memang ada di poinnya tentang kebijakan yang ternyata boleh ngambil video orang asalkan ada kreasinya. Nah, di situ saya jelaskan teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, di sini kalian itu harus memfokuskan pembahasan ke channel secara keseluruhan. Jadi kalian harus bahas channel kalian kalau misalnya channel kalian itu original atau misalnya kalian itu sebenarnya ngambil video orang tapi sebenarnya kalian edit ulang. Setelah itu di sini kalian di nomor 4, di sini diminta menyajikan contoh visual yang menunjukkan proses pembuatan konten. Jadi gimana cara kalian ngedit videonya, di sini kalian sertakan.
atau device yang kalian gunakan, di situ kalian sertakan juga. Jadi tunjukkanlah cara kalian merekam videonya supaya mereka itu percaya kalau beneran itu buatan kalian. Di situ juga kalian harus menunjukkan diri kalian sendiri ya. Jadi kalian bisa ngomong sendiri pakai voice over dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, beginilah caranya nanti teman-teman. Kalian harus login dulu ke YouTube Studio, setelah itu upload videonya di YouTube, dan jangan publik, baru salinlah link video tadi. Nah, di situ buka penghasilan, menu penghasilan, dan lihatlah ringkasan monetisasi channel kamu. Baru ada nanti kalau misalnya kalian boleh mengajukan banding, di situ klik aja untuk memulai proses banding. Baru setelah itu masukkanlah video banding kalian. Nah, bagaimana contoh video banding yang saya buat makanya saya bisa diterima pengajuannya? Ini adalah videonya. Halo, nama saya Lamsiar dan saya adalah pemilik channel YouTube Motor Story Vlog. Saya adalah seorang konten kreator dan ini adalah link dari channel YouTube saya. Kemarin saya mendapatkan pemberitahuan dan email dari YouTube sendiri bahwa saya melakukan pelanggaran dan melanggar pedoman komunitas dari YouTube. Isi konten dari channel Motor Story Vlog itu adalah konten tentang modifikasi sepeda motor dan bagaimana cara untuk memperbaiki sepeda motor, kemudian dibarengi dengan video short yang diambil dari beberapa sumber dan setelah itu diedit kembali atau diedit ulang. Berdasarkan kebijakan monetisasi konten dari YouTube sendiri, saya merasa bahwa video yang saya upload dari video panjang dan video short sendiri adalah video yang sudah mematuhi kebijakan monetisasi dari YouTube sendiri. Sebagai contoh dalam bagian contoh konten yang dianggap memenuhi syarat untuk monetisasi, hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan cerita dan komentar. Jadi untuk video panjang saya anggap saya membuat video saya orisinal sendiri, sedangkan video short saya ambil dari kreator lain dan kemudian saya tambahi jalan cerita dan komentar di dalam video short tersebut. Selain itu juga dalam video saya menyertakan sumber video tersebut. Ini adalah device yang saya pakai untuk mengedit video short yang saya ambil dari kreator lain untuk short saya. Dan disinilah saya mengerjakan semua konten-konten saya. Dan sekarang saya akan masuk tentang bagaimana cara saya mengedit video dengan device yang saya miliki ini. Ini adalah alur yang sering saya gunakan. Yang pertama, saya mencari bahan videonya, bisa di sosial media lain dan di YouTube juga. Kemudian yang kedua, saya akan mencatat sumber video untuk saya jadikan sebagai kredit videonya. Yang ketiga, saya akan merekam komentar atau narasi yang saya gunakan untuk video tersebut. Dan yang keempat, itu saya akan melakukan editing seperti menyatukan video dengan voice over, menambahkan teks atau subtitle, menambahkan kredit di video, dan menambahkan musik yang musiknya juga akan saya ambil dari YouTube Studio sendiri. Sekarang saya sudah menemukan bahannya di sini, saya tinggal masukkan saja videonya. Setelah itu untuk musiknya saya akan mute. Barulah setelah itu saya akan tambahkan voice over di bagian bawah atau komentar dalam bentuk narasi yang sudah saya rekam. Kemudian saya akan melakukan penyesuaian seperti memotong bagian yang tidak perlu. Kemudian di bagian videonya biasanya saya cari bagian highlight yang perlu saya bekukan. Kemudian saya akan zoom di bagian gambar tersebut. Kemudian saya akan tambahkan hal-hal lainnya seperti transisi. Setelah itu saya tinggal menyesuaikan saja. Lihatlah kendaraan yang dimiliki oleh pria yang satu ini, meskipun ini berbentuk mainan. Setelah itu saya akan tambahkan musik di bagian bawah. Musik yang saya gunakan kali ini diambil dari YouTube Studio sendiri. Lakukan penyesuaian dengan volume musiknya. Kemudian saya akan menambahkan teks atau subtitle dengan cara pergi ke bagian teks, kemudian keterangan otomatis. Setelah itu saya akan memberikan penyesuaian seperti jenis font dan kemudian animasinya. Di bagian akhir saya akan menambahkan teks lagi. Kemudian saya akan membuat kreditnya di bagian atas. Tinggal melakukan penyesuaian. Sekarang videonya sudah jadi dan beginilah hasilnya.
Lihatlah kendaraan yang dimiliki oleh pria yang satu ini. Meskipun ini berbentuk mainan, tapi ternyata sangat kuat. Bahkan pria ini bisa berdiri di atasnya dan dibawa dengan mesin yang satu ini. Keseimbangannya juga sangat teratur dan ini sangat luar biasa. Setelah semuanya sudah selesai, saya akan ekspor videonya dan saya akan upload ke YouTube saya sendiri. Ya, begitulah cara saya untuk membuat video YouTube Short yang sering saya upload, dan saya merasa bahwa ini aman untuk dimonetisasi karena menurut saya juga sudah mematuhi kebijakan monetisasi konten dari YouTube itu sendiri. Saya mohon dari pihak dan tim dari YouTube untuk kembali meninjau YouTube saya dan memperhatikan karena YouTube ini sendiri juga jadi sumber penghasilan saya satu-satunya. Terima kasih dan mohon kerjasama dari pihak YouTube. Oke teman-teman, sampai di situ aja video saya kali ini. Kalau kalian masih bingung, boleh bertanya di kolom komentar. Saya akan jawab semua pertanyaan kalian. Atau misalnya kalian udah punya video bahannya, tapi kalian nggak tahu cara ngeditnya supaya rapi, kalian boleh langsung aja ya hubungi saya atau bilang di kolom komentar, nanti saya akan bantu kalian. Tentunya ya pakai jasa saya ya teman-teman. Saya bisa edit dan tambahkan subtitle dan lain sebagainya supaya kalian tinggal upload saja tentunya. Oke, bagi kalian yang mau pesan jasa pembuatan video narasi, target luar negeri, target Indonesia, dan lain sebagainya, kalian boleh cek di kolom deskripsi. Di situ saya sudah sertakan link pembeliannya. Oke, sampai berjumpa di video saya yang berikutnya.